Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Zulkifli, Yankee Charlie 8 Fox Bravo. Kali ini saya akan mereview instalasi di mobil yang perlu penambahan voltase. Oke, saya langsung saja. Jadi gambar di depan ini adalah skenario di atas kendaraan Anda. Jaringan instalasi kelistrikannya seperti ini ya. Jadi nah, kita lihat dulu tuh ya. Tuh. Itu adalah aki mobil ya, aki mobil dengan voltase itu kurang lebih 12 volt. Ya kan? Nah, kita bisa lihat di sini pengukurannya dulu. Kita lihat dulu. Kita bisa ngukur dulu ya voltase yang dikeluarkan oleh aki ini. Langsung saja ini plusnya, terus di sana minusnya. Nah, ini gini. Nah, yang terlihat di sini adalah 12,83 volt di avometer digital saya. Nah, dari aki itu ada kabel DC core untuk sampai ke radio ini. Nah, sekarang yang kita akan uji coba bagaimana radio high frekuensi ini memancar dengan kondisi voltase 12,83 volt tadi. Karena radio ini dan pada umumnya radio itu membutuhkan voltase sampai 13,8. Sementara aki yang ukuran standar itu 12 volt. Jadi scannernya seperti ini ya. Kita nyalakan radionya dulu. Jadi ini saya pakai power kecilin ya. Ini full ya 100%. Kita fullkan saja 7060 dengan menggunakan voltase 12 volt yang seharusnya 13,8 ya kan. Saya coba shoot dulu nih ya. Jadi maaf ya teman, saya nggak usah, saya shoot aja di sini ya. Saya langsung shoot aja di sini. Nah, oke, saya transmit ya. Nih mic-nya. Nih ya, nih. Nah, ya kan. Posisi 12,83 tadi saya transmit. Nah, itu dapat 70 ya. Kurang fokus ya 70-nya. Nah, saya ulang, saya transmit dapat 70 watt saja dengan 12,83. Saya ulang lagi 7 volt. Nah, kemudian yang tadi voltase saya coba perlihatkan lagi avometer. Kita lihat juga di sini sekalian. Tadi saya ulang lagi ya, ini dapat 70. Nah, tuh. Nah, apa yang terjadi dengan voltase dengan 70 watt tadi? Saya nih ya, ya kan. Nah, oke. Saya transmit, dia drop ya. 12,2221 dia drop tuh. Kenapa? Karena memang radio ini membutuhkan 13,8 tapi dipasang 12 volt. Sehingga harusnya tuh 70 watt di sana, ini drop juga voltasenya. Nanti setelah saya lepas dia kembali voltasenya. Karena memang energi voltase yang dibutuhkan 13,8 tapi dipasang pada 12 volt ya. Nah, seperti inilah skenario yang ada di mobil. Anda memancar, perkiraan Anda sekian watt, ternyata hanya sekian watt dan itu drop. Nah, gini. Demikian ceritanya. Nah, itu menjadi pemikiran saya. Kenapa harus seperti itu? Saya coba mencari-cari bagaimana solusinya untuk bisa
13,8 volt itu. Kemarin saya coba dengan ada namanya volt commander. Volt commander itu semacam inverter untuk atau step up ya. Dia bisa menaikkan voltase sampai 17 volt. Yang jadi masalah volt commander itu produk merek Fox. Itu dipakai di audio orang kontes, dia bisa menaikkan itu dari 9 sampai 17 volt. Jadi kita tinggal nyetel aja voltasenya berapa. Yang jadi masalah di high frequency itu rentan terhadap QRM, sehingga pada saat saya on-kan voltase commander itu sinyal luar biasa. Dia sangat mengganggu, kemudian pokoknya noise-nya tinggi sekali, QRM-nya tinggi sekali. Nanti saat saya matikan volt commandernya semua normal. Artinya tidak recommended buat saya untuk menggunakan volt commander itu. Sehingga saya nyari, nah inilah dia yang nih ya. Nah, ya inilah yang solusi teman-teman bila nanti mau memaksimalkan pancaran sesuai dengan kebutuhan voltase yang ada di mobil, atau mungkin lagi di tengah lapangan mau transmit. Nah, coba Anda tambahkan 2 volt ini sehingga hitung-hitungannya 12 volt ditambah 2 volt jadinya 14 lebih 0,2 volt saja ya. Nah, seperti ini dia. Oke. Nah, sekarang tadi kita sudah melihat daya pancar dengan 12 volt dengan aki drop tadi itu di 70 watt. Nah, sekarang aki 2 volt 100 ampere ini wah lumayan ya, besar ya. 2 volt 100 ampere. Ini lead acid. Jadi dia pakai gel. Dia tidak sama dengan aki mobil biasa karena dia jauh lebih kuat, jauh lebih awet dibanding aki mobil biasa. Ini kering juga, tidak ada air-air segalanya, jadi biar dibolak-balik nggak ada masalah. Oke, nah sekarang saya coba menginstalasi kaki ini, saya seri sehingga bisa sesuai kebutuhan saya dapat voltase sekitar 13,8 sampai 14 volt ya. Nah, oke teman-teman, saya coba arahkan kameranya dulu. Nah, ini seperti ini ya. Nah, oke teman-teman, ditunggu saya coba pasang instalasinya dulu. Nah, jadi dia dipasang di situ, sampingnya itu hampir sama besarnya, tinggi sama, kemudian lebar sama juga, tingginya sama, lebarnya juga sama di sini. Oke teman-teman, mic-nya saya lepas dulu. Nah, seperti itu instalasinya, teman-teman bisa lihat langsung tuh ya. Jadi kita buat dia seri sehingga dapat voltasenya plus 2 volt dengan aki ini tadi. Oke. Nah, sambil kita lihat
Untuk ukuran voltasenya saya pasang di sini saja, mudah-mudahan connect nih ya. Kita lihat. Nah, peningkatan ya dari tadi 12,8, ini ada peningkatan sampai 14,9192 ya. Oke, sekarang kita nyalakan, kita tes. Apabila radio ini kita berikan dia voltase sesuai dengan keinginannya ya, kita coba ngecek dulu. Nah, dia ngedrop tapi masih toleransi karena dia tidak sampai 13,8. Nah, ya 14,2. Jadi maksimal nih daya hantarnya. Kemudian yang paling penting juga, yang tadinya kita gunakan volt commander itu menambah QRM. Nah, sekarang aman karena aki ini lebih sempurna. Voltase yang dihasilkan, tidak ada QRM tambahan yang dia hasilkan ya. Oke teman-teman, kita lihat lagi. Tadi jatuhnya 70 watt. Saya coba transmit di sini. Nah, itu dapat 110 ya. Saya coba shoot lagi. Nah, itu mudah-mudahan bisa kelihatan jelas. Saya transmit itu dapat 110 kurang lebih. Saya coba tahan, dia nggak ngedrop karena dia masih toleransi bertahan di atas 13,8. Jadi sungguh jauh perbedaannya tadi, yang 60 ini dapat 110. Ini saya coba tahan ya. Ini sama sekali tidak ngedrop, voltase juga aman-aman saja. Nah, gitu ceritanya. Kita lihat lagi, tuh ya. Sama sekali nggak ngedrop. Nah, inilah alternatif yang saya gunakan, di mana saya bisa memancar sesuai dengan kebutuhan voltase radio ini. Nah, nanti teman-teman kalau ingin menginstalasi seperti ini bisa nambah satu baterai 2 volt atau bisa sekaligus dapatnya 7 ya, 2 volt kali 7 itu biar dapat 14 volt. Nah, saya akan perlihatkan instalasi yang saya punya di sini. Jadi saya nggak pakai aki tambahan biasa yang 12 volt tadi plus 2 ya. Nah, teman-teman, seperti ini yang saya punya, rangkaiannya seperti ini. Jadi satu unit baterai ini nilainya 2 volt. Tinggal teman-teman nyetingnya mau voltase di berapa. Karena saat ini perangkat tambahan aksesoris komunikasi kita itu banyak macamnya. Tidak hanya berpatok 12 volt, bisa saja 14, 16, 18, 20. Kalau 24 kan tinggal nyambung 2 aki saja. Kali ini kan banyak yang punya voltase itu butuhkan biasa 16, 14, 18, dan kelipatannya yang pas di tengah-tengah antara 12 dan 24. Jadi saya memiliki ini ada 7 unit akinya. Saya nyambung 1, 2, 3, ini ada 7. Saya nyambung seri-seri sehingga seperti ini instalasinya, ini negatif, ini positif. Jadi misal teman-teman mau ngatur voltasenya ya tinggal pindahkan di mana posisi volt yang Anda butuhkan ya. Sehingga ini juga asik karena misal teman-teman berkomunikasi di outdoor, di lapangan, ini asik karena dia unitnya kecil ya. Ini selnya ini kecil, satu aki selnya ini kecil, enak dibawa-bawa, tidak langsung harus bawa aki 100 ampere begitu. Nah, itu berat. Jadi ini voltase 2 volt 1 unit, ampernya 100. Jadi ini rata 100 nih. Jadi dikali 7 dapatnya 14 volt ya. Jadi kita coba dulu mengukur voltase yang dihasilkan dari rangkaian aki ini. Saya nyalakan dulu ya. Sekaligus kita lihat kemampuannya dipasang di radio.
nanti nih. Oke, udah ketemu ya. Kita pindahkan dulu. Nah, dapatnya ini ya. Ini 14,74. Ya, teman-teman, 14,74. Sekarang saya coba transmit. Tadi kita sudah lihat, mudah-mudahan teman hafal tadi nilainya berapa. Ini tetap ya dengan frekuensi yang sama. Kita hanya mau ngelihat voltasenya saja. 14,68 tadi kita shoot. Kira-kira dia dapat berapa outputnya dengan menggunakan aki seperti ini. Iya, naik sedikit ya, 110. Tadi 107 mungkin, ini naik sedikit. Ya. Nah, sekarang kita lihat dia ngedrop sampai berapa volt. Kita lihat dulu. Saya transmit. Ini 14,6. Ini 14,3, 0,3 sekian ya. Nah, ini dia ngedropnya segini, nggak sampai jatuh sekali, 13,8. Makanya dia tetap stabil output yang dikeluarkan oleh radio ya. Dia biasanya kalau kita pakai aki pasti akan ngedrop karena outputnya energinya berkurang karena 12 volt dipaksa ke 13,8 dipaksa ke 12 volt. Saya coba lagi. Nah, ini dia dapatnya 110. Saya coba tahan transmit. Dia akan tetap bertahan saja karena dia tidak sampai ngedrop di bawah 13,8. Nah, inilah teman-teman yang pengen lain dari yang lain, daya pancar di mobil, Anda perlu tambahan 1 aki 2 volt ini tadi untuk Anda rangkaikan seri di aki utama Anda. Nanti Anda atur sendiri untuk pengecasannya. Jadi kalau saya sendiri ini pakai solar panel yang kecil ya. Nah, saya coba nih. Ini saya dari tadi transmit sama sekali nggak ngedrop nih outputnya. Terus nih ya, aki juga tidak drop tuh, 14,1. Oke, turun 14,1 tuh. Dia stabil. Ini saya transmit terus nih. Ini dia. Nah, inilah kekuatan aki ini. Energinya luar biasa ya. Nah, ini teman-teman nih. Saya transmit terus. Ini saya lepas sekarang. Nah, itu dia baru up lagi. Seperti itu yang dihasilkan oleh baterai ini. Nah, ini saya ada 7. Jadi teman-teman yang mau di X atau acara di lapangan, ini sangat bagus sekali untuk digunakan. Simple. Kemudian kalau pakai power supply itu kan QRM sangat mengganggu di penerimaan pancaran dan pelemparannya juga itu terganggu dengan QRM kalau Anda pakai power supply. Kalau aki ini aman ya, aman. Nah, untuk ngecasnya sebentar saya coba ambil dulu. Jadi buat ngecasnya itu simple saja. Ini saya pakai solar panel ini sangat minim juga, tapi kemampuannya luar biasa. Ini dapat 18 volt ya. Jadi pengecasan itu harus tinggi yang voltasenya yang ngecas. Jadi saya coba ukur 1 ya, 2 jengkal lebih 1 jari panjangnya. Lebarnya ini mungkin 7 jari. Jadi ini aja langsung dipasang di ujung plus minusnya, karena ini voltase outputnya 18 volt, sementara yang kita cas 14 volt, masih lebih toleransi 4 volt. Nah, demikian teman-teman ya. Nah, ini. Nah, ini dia nih ya. Oke teman-teman, silahkan yang ingin komen, bertanya, silahkan. Baik, terima kasih perhatiannya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Di sini Zulkifli, Yankee Charlie 8 Fox Bravo.